Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut di antara tirai putih yang bergoyang perlahan. Udara segar menembus jendela kamar sederhana bernuansa hangat krem dan coklat muda. Di sudut ruangan, aroma kopi dan roti panggang mulai mengisi udara, aroma yang menandakan rutinitas pagi telah dimulai seperti biasa. Laila berdiri di dapur kecil yang bersih dan tertata rapi. Dengan apron bunga-bunga yang sudah sedikit pudar warnanya, ia sibuk menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan mengoleskan mentega ke roti, sementara di panci kecil air mendidih untuk menyeduh teh kesukaan suaminya, Rizal. Di wajahnya terlukis ketenangan, meski matanya tampak sedikit sayu, lelah, tapi tetap tersenyum. "Rafa, ayo, nak. Nanti papa terlambat," panggil Laila lembut. Dari kamar kecil di sebelah dapur, terdengar suara langkah kecil berlari. Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun muncul dengan seragam TK, dasinya miring, rambutnya sedikit acak-acakan. Wajahnya mirip Laila, bulat dan lembut, dengan mata besar yang selalu tampak ceria. "Iya, Mama. Aku udah siap," katanya sambil menunjukkan tasnya. Laila tersenyum dan merapikan dasi anaknya. "Nah, gitu gantengnya anak Mama. Nanti jangan lupa bilang terima kasih ke Bu Guru, ya?" Rafa mengangguk polos, lalu duduk di kursi makan. Ia mulai menyuap roti panggang dan menyeruput susu hangat. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar menuruni tangga. Rizal muncul dengan jas rapi dan dasi biru tua. Wajahnya tampan, karismatik, dengan sorot mata yang tajam. Pria yang dulu membuat Laila jatuh cinta karena keramahannya, kini terlihat berbeda, dingin dan terburu-buru. "Selamat pagi, Mas," ucap Laila dengan senyum tulus. "Aku udah buatkan sarapan. Teh hangatnya juga sesuai permintaan Mas. Sedikit gula." Rizal melirik sekilas ke arah meja makan. "Aku buru-buru, Lai. Ada meeting pagi ini. Kayaknya nggak sempat sarapan." Laila sempat terdiam sejenak, lalu berusaha tetap ramah. "Kalau begitu kubungkuskan, ya, biar bisa dimakan di mobil." Namun Rizal sudah berjalan ke arah pintu sambil merapikan jasnya. "Nggak usah repot. Aku bisa beli di jalan." Senyum di wajah Laila sedikit pudar, tapi ia tetap mengangguk. "Baik, Mas. Hati-hati di jalan, ya?" Rizal tidak menjawab. Ia hanya menepuk kepala Rafa sekilas lalu melangkah keluar. Suara pintu menutup meninggalkan keheningan di ruang makan. Rafa menatap Laila polos. "Papa nggak sarapan lagi ya, Ma?" Laila menelan ludah, menahan gejolak di dadanya. Ia tak ingin Rafa melihat kesedihannya. "Papa sibuk, Nah. Papa kerja keras supaya kita bisa hidup enak." Rafa mengangguk, lalu kembali makan. Laila menatap anaknya lama. Seolah hanya dari wajah kecil itulah ia mendapat kekuatan untuk terus bertahan. Selesai mengantar Rafa ke sekolah, Laila pulang ke rumah dan mulai beres-beres. Rumah itu tak besar, tapi nyaman. Di dinding ruang tamu masih tergantung foto-foto kebahagiaan mereka. Foto pernikahan, foto liburan ke pantai, dan potret keluarga bertiga yang tersenyum bahagia. Namun di balik setiap senyum di foto itu, ada cerita yang kini terasa jauh berbeda. Dulu, Rizal adalah suami yang lembut. Ia sering membantu mencuci piring, bahkan suka membuatkan teh untuk Laila setiap malam. Tapi sejak ia naik jabatan menjadi manajer pemasaran di perusahaan besar di pusat kota, segalanya berubah. Waktu Rizal tersita untuk pekerjaan. Ia sering pulang larut malam, sibuk dengan ponsel, atau bahkan lupa ulang tahun pernikahan mereka. "Masih seperti dulu," gumam Laila sambil menyapu ruang tamu. "Aku tetap di sini, menunggu." Ia duduk di sofa, menatap sekeliling rumah yang sunyi. Di meja, masih ada cangkir teh yang tadi pagi tidak disentuh Rizal. Teh itu kini dingin. Laila menarik napas dalam-dalam. Ia sadar ada jarak yang semakin lebar di antara mereka, tapi hatinya masih yakin. Mungkin Rizal hanya lelah, mungkin ia hanya sedang tertekan oleh pekerjaan. Ia percaya cinta bisa menyembuhkan segalanya. Namun, diam-diam, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Rasa takut kehilangan. Sore hari, Laila menjemput Rafa di sekolah.
Wajah anak kecil itu ceria, berlari memeluk ibunya. "Mama, aku tadi dapat bintang emas," katanya sambil menunjukkan kertas gambar dengan bintang di sudutnya. Laila tersenyum bahagia, memeluk anaknya erat. "Wah, hebat sekali anak mama. Nanti mama buatkan puding kesukaan kamu, ya?" Kebahagiaan kecil itu menjadi penawar bagi hati Laila. Setidaknya, Rafa masih bisa membuatnya tertawa. Setelah malam tiba, Laila menyiapkan makan malam dengan penuh semangat. Di meja sudah tersusun rapi nasi hangat, sayur asem, ikan goreng kesukaan Rizal, dan sambal terasi. Aroma masakan memenuhi rumah. Namun waktu berlalu. Jam menunjukkan pukul 9 malam, tapi Rizal belum juga pulang. Laila duduk di ruang makan, menatap piring kosong di depannya. Ia menunggu. Setiap kali suara motor lewat di luar rumah, hatinya berharap itu Rizal. Namun hingga jarum jam menyentuh pukul 10, harapan itu terus pupus. Akhirnya, ponselnya bergetar. Pesan singkat masuk. "Aku lembur. Nggak usah tunggu." Hanya itu. Singkat, tanpa tanda cinta, tanpa penjelasan. Laila menatap layar ponsel lama. Tangannya gemetar. Ia memandang meja makan yang kini sepi. Makanan sudah dingin. Ia meraih sendok, mencoba menyuap sedikit nasi, tapi rasanya hambar. Air matanya jatuh, diam-diam. Ia tidak ingin menangis, tapi dadanya terasa sesak. Dulu, mereka selalu makan bersama, tertawa membicarakan hal-hal kecil. Sekarang, yang tersisa hanya kesunyian. Malam itu Laila duduk di balkon kecil rumahnya, menatap langit kota yang penuh bintang. "Masihkah kau mencintaiku, Mas?" bisiknya lirih. Ia memeluk kedua lututnya, mencari hangat dalam dinginnya malam. Di dalam kamar, Rafa sudah tidur pulas, memeluk boneka kecil yang dulu dibelikan oleh Rizal. Laila masih menatap langit, berharap ada keajaiban yang bisa mengembalikan rumah tangganya seperti dulu. Namun di balik ketenangan malam itu, hatinya tahu, sesuatu telah berubah, dan ia tak tahu apakah cinta mereka masih bisa diselamatkan. Keesokan paginya, Laila terbangun lebih awal dari biasanya. Ia berjalan ke dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa, seolah tidak ada yang salah. Tapi kali ini ada hal yang berbeda. Di atas meja makan, ia menemukan selembar kertas, catatan dari Rizal. "Aku berangkat lebih pagi. Ada urusan penting. Jangan lupa antar Rafa." Rizal. Tidak ada kata sayang, tidak ada emotikon kecil yang dulu selalu ia tulis di setiap pesan. Laila tersenyum pahit, menatap tulisan tangan itu lama. Ia tahu sesuatu mulai menjauh dari genggamannya, tapi ia tidak ingin menyerah. Baginya, rumah tangga harus dipertahankan, bagaimanapun caranya. Dan disitulah, di awal yang tampak biasa itu, hidup Laila mulai perlahan berubah tanpa ia sadari. Rumah yang dulu terasa hangat, kini mulai terasa asing. Cinta yang dulu mengikat kuat, kini mulai terurai diam-diam. Namun Laila belum tahu, bahwa di balik semua kehilangan yang perlahan datang, takdir sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu hujan turun pelan, membasahi kaca jendela rumah yang dulu selalu hangat dengan tawa keluarga kecil itu. Kini, suasananya sepi. Lampu ruang tamu menyala redup. Jam dinding berdetak lambat seperti ikut merasakan beratnya hati yang sedang memikul luka. Laila duduk di sofa, memeluk bantal dengan pandangan kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Sejak sore ia sudah menyiapkan makan malam, tapi piring-piring di meja belum tersentuh. Rizal belum pulang juga. Sudah hampir pukul 11 malam. Ia mencoba menenangkan diri. "Mungkin lembur lagi," bisiknya lirih, berusaha meyakinkan hatinya sendiri. Tapi pikirannya penuh tanda tanya. Akhir-akhir ini, lembur sudah menjadi alasan yang terlalu sering digunakan Rizal. Dulu, setiap kali Rizal pulang terlambat, ia selalu memberi kabar. Tapi sekarang, tidak lagi. Kadang bahkan ponselnya tidak aktif sama sekali. Laila pernah mencoba menelepon, tapi hanya terdengar nada tunggu yang lama-lama membuat dadanya bergetar oleh cemas dan rasa curiga. Malam itu, rasa penasarannya tak terbendung lagi. Ia mengambil ponselnya, membuka media sosial. Matanya menangkap sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah foto. Rizal bersama seorang wanita berambut panjang, mengenakan gaun merah elegan.
Mereka sedang duduk di sebuah restoran mewah. Di caption tertulis, "Dinner meeting sukses malam ini dengan tim terbaik. Tas kantor kilauan." Dan di kolom komentar, teman-teman Rizal menuliskan emoji pujian dan candaan, tapi yang membuat hati Laila seperti diremas adalah komentar dari wanita itu. "Sukses terus ya, bos. Next time dinernya di tempat aku yang pilih memberikan ciuman." Laila menatap layar lama sekali. Tangan gemetarnya membuat ponsel hampir terjatuh. Air matanya mulai menetes tanpa bisa ditahan. Ia berusaha berpikir positif. Mungkin itu hanya urusan kerja, mungkin hanya teman kantor. Tapi mengapa Rizal tak pernah bercerita? Mengapa harus ada emoji seperti itu? Mengapa hatinya merasa begitu hancur? Laila memejamkan mata, mencoba menghapus pikiran buruk. Namun luka itu terlalu dalam. Ia merasa seperti ada tembok yang mulai retak di dalam rumah tangganya. Pelan tapi pasti. Keesokan harinya, Laila menatap cermin lama di kamar. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab. Ia mencoba menata rambutnya, mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya, gamis sederhana warna pastel. Ia ingin terlihat cantik hari ini. "Mungkin Mas Rizal cuma butuh diingatkan bahwa aku masih ada." Gumamnya pelan, mencoba tersenyum di depan cermin. Ia memasak lebih awal, menyiapkan makanan kesukaan Rizal, ayam bakar madu dan sambal bawang buatan tangannya sendiri. Ia bahkan menyemprotkan parfum lembut, menata meja makan dengan bunga kecil di tengahnya. Sore itu, ketika Rizal pulang, Laila menyambutnya dengan senyum lemah. "Mas, aku masak sesuatu buat kamu. Capek kan kerja seharian? Coba duduk dulu, ya." Namun Rizal hanya mengangguk dingin sambil membuka jasnya. "Lai, aku udah makan di luar. Tadi ada acara dadakan sama klien." Senyum di wajah Laila perlahan menghilang. "Oh, gitu. Aku pikir Mas belum makan. Aku udah siapin semuanya." Rizal menghela napas panjang, menatap Laila sekilas. "Kamu tuh jangan terlalu ngatur, Lai. Aku kerja bukan buat senang-senang, tapi buat masa depan kita juga. Jangan nuntut terus." Kata-kata itu seperti pisau menancap di hati Laila. Ia tidak sedang menuntut. Ia hanya ingin menjadi bagian dari hidup suaminya. Tapi malah dianggap beban. "Maaf, Mas. Aku cuma kangen makan bareng kayak dulu." Ucapnya pelan, menunduk. Rizal diam, lalu melangkah ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Suara pintu tertutup pelan, meninggalkan Laila sendirian di ruang makan yang penuh makanan tapi tanpa selera. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Rizal semakin jarang di rumah. Pulang malam, berangkat pagi, dan setiap kali Laila mencoba mengajaknya bicara, selalu berakhir dengan kalimat pendek atau perdebatan kecil. Suatu malam, ketika Laila sedang mencuci pakaian, ia menemukan sesuatu di saku jas Rizal. Sebuah nota pembayaran restoran mewah. 2 orang, bukan 1. Dan tanggalnya adalah malam ketika Rizal mengatakan ia lembur di kantor. Darah Laila seakan berhenti mengalir. Tangannya gemetar saat membaca tulisan kecil di bawah, "Table for two, set dinner for couple." Ia hampir tak bisa bernapas. Air matanya jatuh ke nota itu, membuat tinta sedikit luntur. Laila mencoba menenangkan diri, menatap ke langit-langit. "Jangan buru-buru menuduh, Lai. Mungkin cuma makan dengan rekan kerja," katanya pada diri sendiri, tapi suaranya goyah. Namun malam itu, ketika Rizal pulang, bau parfum asing menempel di bajunya. Parfum feminin, manis, dan menggoda. Laila menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, boleh aku tanya sesuatu?" Rizal yang sedang membuka dasinya menoleh malas. "Apa lagi?" "Mas, pergi sama siapa malam ini?" "Klien," jawab Rizal cepat. "Klien perempuan?" tanya Laila pelan. Rizal menghentikan gerakannya, menatap Laila tajam. "Kamu mulai menuduh." "Aku cuma tanya, Mas. Aku cuma ingin jujur di antara kita." Rizal menghela napas kasar, melempar dasinya ke kursi. "Laila, kamu itu kenapa sih akhir-akhir ini? Aku capek kerja, pulang malah ditanya-tanya terus. Kamu tuh nggak ngerti dunia kerja. Aku harus dekat sama banyak orang demi karierku." "Tapi aku istrimu, Mas." Suara Laila bergetar. "Aku cuma takut kehilangan kamu. Kalau terus begini, justru kamu yang bikin aku ingin pergi,"
jawab Rizal dingin. Kalimat itu seperti tamparan keras bagi Laila. Tubuhnya lunglai. Lututnya hampir tak sanggup menahan berat tubuh. Ia menatap wajah suaminya, mencari sedikit kasih yang dulu ada di sana. Tapi yang ia temukan hanya dingin dan kejenuhan. Mas, kamu masih cinta sama aku? Suaranya nyaris tak terdengar. Rizal tak menjawab. Ia hanya diam, lalu masuk ke kamar mandi. Pintu tertutup keras di belakangnya. Laila berdiri di tempat, air matanya mengalir deras. Malam itu ia menangis tanpa suara. Hanya sesekali terdengar isak pelan di balik dinding rumah yang mulai terasa hampa. Hari demi hari berlalu. Ketegangan di rumah makin tebal. Rafa, anak kecil itu, sering merasa bingung. Ia melihat mama dan papanya tak lagi tertawa bersama. Sering diam dalam satu meja makan. "Ma, kenapa papa nggak pernah main sama aku lagi?" Tanya Rafa polos suatu sore. Laila menelan ludah, menatap anaknya dengan senyum terpaksa. "Papa sibuk kerja. Sayang, nanti kalau papa sempat, kita main bertiga lagi, ya?" Namun dalam hatinya, ia tahu itu hanyalah harapan kosong. Rizal jarang pulang sebelum tengah malam, dan jika pulang pun, lebih sering langsung tidur tanpa menyapa. Suatu hari, Laila mencoba mengejutkan Rizal dengan datang ke kantornya. Ia membawa bekal makan siang, ingin menunjukkan kasihnya seperti dulu. Namun sesampainya di sana, matanya menangkap pemandangan yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Rizal sedang duduk di kafe dekat kantor, bersama wanita yang sama di foto media sosial. Mereka tertawa, saling menatap penuh keakraban. Wanita itu bahkan menyentuh tangan Rizal sambil tersenyum manja. Laila berdiri di seberang jalan, tubuhnya gemetar. Ia memeluk kotak bekal yang dibawanya. Matanya panas. Dunia seakan berhenti berputar. Ia ingin berlari, ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya berdiri diam, membiarkan air mata jatuh satu persatu di pipinya. Kotak bekal di tangannya jatuh ke tanah. Tutupnya terbuka, nasi dan lauknya berceceran di trotoar. "Mas, kenapa?" bisiknya pelan. Meski Rizal tak akan pernah mendengarnya. Malamnya, ketika Rizal pulang, Laila tak bisa lagi menahan diri. "Mas, aku tadi lihat kamu di kafe," ucapnya tenang, tapi suaranya bergetar. "Sama perempuan itu." Rizal langsung terdiam. Pandangannya berubah dingin, lalu berusaha mengelak. "Kamu salah lihat." "Jangan bohong, Mas. Aku lihat sendiri. Aku nggak buta." "Laila, cukup." Rizal meninggikan suara. "Kamu mau bikin keributan? Aku bosen hidup kayak gini. Aku capek sama kamu yang cuma bisa nangis dan curiga." "Jadi benar?" teriak Laila. "Kamu selingkuh sama perempuan itu, Mas? Setelah semua yang aku korbankan buat kamu? Setelah aku tinggalin kerjaanku? Setelah aku jaga rumah ini setiap hari buat kamu dan Rafa?" "Cukup." Rizal membanting gelas di meja, airnya tumpah ke lantai. "Aku udah muak, Laila. Aku nggak bahagia lagi di rumah ini." Kata-kata itu menembus jantung Laila. Ia terdiam, tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh deras. "Kalau begitu," suaranya serak, "apa yang kamu mau, Mas?" Rizal menatapnya tajam. "Aku mau kita pisah." Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar, seperti ikut menangisi perpisahan yang akan datang. Laila terjatuh ke lantai, menutup wajahnya dengan tangan. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Segalanya yang ia perjuangkan selama ini, rumah tangga, cinta, kesetiaan, hancur di satu malam itu. Dan malam itu menjadi saksi, bagaimana dinding rumah tangga mereka yang dulu kokoh, akhirnya retak, hingga tak mungkin diperbaiki lagi. Hari itu, udara di luar begitu mendung. Langit abu-abu seakan mencerminkan suasana hati Laila yang hancur berantakan. Di tangannya, ia memegang berkas tebal yang berisi putusan pengadilan. Selembar kertas yang menjadi simbol akhir dari rumah tangga yang dulu ia perjuangkan dengan sepenuh hati. Sidang perceraian yang baru saja berakhir masih terbayang jelas di matanya. Ruang pengadilan yang dingin, suara palu hakim yang mengetuk 3 kali, dan kalimat singkat namun mematikan. Dengan ini, pengadilan mengabulkan gugatan cerai atas nama Laila dan Rizal. Laila menatap kosong ke depan.
Rasanya seperti seluruh kekuatan hidupnya tersedot keluar. 7 tahun pernikahan mereka lenyap begitu saja. Berganti status baru, janda. Tapi bukan hanya status itu yang membuatnya hancur, melainkan kenyataan bahwa Rizal juga memenangkan hak asuh atas anak semata wayang mereka, Rara. Anak kecil berusia 5 tahun yang menjadi cahaya hidup Laila kini tak lagi bisa ia peluk setiap malam. Bu, aku mau ikut ibu. Suara Rara yang memohon-mohon di luar ruang sidang tadi masih terngiang di telinganya. Namun, Rizal menarik tangan anak itu dengan tegas. Rara ikut ayah. Ya, ibu nanti sibuk, gak sempat urus kamu. Ucap Rizal dingin tanpa menatap Laila sedikit pun. Laila hanya bisa berdiri kaku. Tangannya gemetar, hatinya remuk. Ia ingin berteriak, ingin merebut anaknya kembali, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia tahu, di mata hukum dan di mata dunia, ia tak punya apa-apa lagi. Rizal telah memenangkan segalanya. Rumah mereka diambil alih, mobil atas nama Rizal, tabungan bersama diubah jadi rekening pribadi atas nama mantan suaminya itu. Semua harta hasil kerja keras mereka selama bertahun-tahun kini bukan miliknya lagi. Laila benar-benar jatuh di titik terendah hidupnya. Sore itu, Laila kembali ke rumah kontrakan kecil yang baru ia sewa 2 hari lalu. Ukurannya kecil, hanya 1 kamar dengan dapur sempit di belakang. Jauh berbeda dari rumah besar yang dulu ia tempati bersama Rizal. Tapi di tempat inilah ia harus memulai segalanya dari awal. Begitu membuka pintu, aroma lembab menyambutnya. Ia meletakkan tas di atas lantai dan duduk di tikar lusuh. Matanya memandang kosong pada dinding yang mulai mengelupas. Dulu aku punya semuanya, bisiknya pelan. Sekarang bahkan untuk makan besok pun aku harus mikir. Ia teringat masa lalu, bagaimana dulu Rizal datang melamarnya dengan penuh cinta. Pria sederhana yang ia bantu bangun karirnya dari nol. Ia membantu Rizal menyelesaikan kuliahnya dengan uang tabungan yang ia kumpulkan dari kerja paruh waktu. Ia juga yang mendorong Rizal untuk bekerja di perusahaan besar itu, bahkan menyiapkan semua berkas dan portofolio. Tapi kini, justru Rizal yang meninggalkannya tanpa rasa kasihan sedikit pun. Setelah karirnya melesat dan posisinya mapan, Laila dianggap beban. Malam itu hujan turun deras. Laila duduk di depan jendela kecil sambil menatap langit. Tangannya memegang foto Rara, satu-satunya yang tersisa. Rara, ibu kangen kamu, ucapnya dengan suara serak. Air matanya menetes satu persatu. Ia menahan sesak di dada yang seolah menolak berhenti. Dalam kesepian itu, Laila merasa dunia benar-benar berpaling darinya. Tak ada sahabat, tak ada keluarga dekat yang bisa ia andalkan. Ibunya sudah lama meninggal, dan ayahnya sudah menikah lagi dengan wanita lain. Ia benar-benar sendirian. Beberapa hari berlalu, Laila mencoba bertahan. Ia mulai menjual kue buatan tangan ke tetangga sekitar, berharap bisa mendapatkan penghasilan kecil untuk sekadar membayar kontrakan dan makan harian. Namun, hasilnya tak seberapa. Banyak malam ia harus menahan lapar, memilih minum air putih agar perutnya tak kosong. Setiap malam, bayangan Rara selalu menghantui pikirannya. Ia teringat suara tawa anaknya, cara Rara memeluknya sebelum tidur, bahkan aroma tubuh kecilnya yang lembut. Kadang, Laila berjalan ke depan rumah mantan suaminya hanya untuk melihat sekilas dari jauh. Melihat Rara sedang bermain di halaman, tertawa bersama ayahnya dan seorang wanita yang kini menjadi kekasih baru Rizal, Mira. Wanita yang dulu bekerja di kantor yang sama dengan Rizal. Dia bahkan menggantikan posisiku dengan cepat, gumam Laila pahit. Hatinya terbakar rasa sakit, tapi ia tak punya kekuatan untuk membalas. Suatu malam, Laila pulang ke kontrakan setelah menjajakan kue di pasar. Tubuhnya lelah, tangannya dingin. Saat ia menyalakan lampu, pandangannya tertuju pada satu sudut kamar, sebuah koper tua yang dulu dibawanya dari rumah almarhum ibunya. Koper itu belum pernah ia buka lagi sejak pindah. Debu menempel di permukaannya. Tapi entah kenapa malam itu Laila merasa ingin membukanya. Ia mendekat, mengusap debu dengan tangan gemetar. Lalu, perlahan membuka kaitnya. Di dalamnya, tersimpan tumpukan kain batik lama, beberapa buku harian, dan sebuah kotak kayu kecil berwarna coklat tua. Kotak itu tampak antik, dengan ukiran bunga ditutupnya. Laila memegangnya perlahan. Ada rasa aneh, campuran penasaran dan nostalgia. Ini punya ibu, katanya lirih. Namun,
Sebelum sempat membukanya, tangannya bergetar kuat. Hatinya berdetak kencang. Seakan kotak itu menyimpan sesuatu yang besar. Ia menatapnya lama, tapi akhirnya menutup kembali koper itu dengan berat hati. Mungkin besok saja aku lihat, ucapnya pelan. Laila tak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sebuah rahasia dari masa lalu akan terungkap, rahasia yang akan membalikan seluruh kehidupannya, dan membuat Rizal, mantan suaminya yang dulu meninggalkannya, berlutut di hadapannya. Namun untuk malam itu, Laila hanya bisa menangis dalam diam, ditemani suara hujan yang turun semakin deras, menyembunyikan suara tangis pilu seorang wanita yang kehilangan segalanya, namun tanpa sadar sedang menuju takdir yang luar biasa. Sudah sebulan berlalu sejak palu hakim memisahkan nama Laila dan Rizal di pengadilan agama. Namun luka itu belum juga mengering, justru semakin dalam. Hari-hari Laila kini hanyalah rangkaian kesunyian dan perjuangan yang tak kunjung selesai. Pagi itu, sinar matahari menembus lubang kecil di atap kontrakan mungilnya. Laila terbangun di atas tikar tipis dengan kepala yang masih berat. Ia menatap sekeliling, menatap lemari reot, ember berisi cucian yang belum sempat ia bilas, dan toples kosong di meja. Sudah 2 hari ini ia hanya makan nasi dengan garam. Ia memejamkan mata sejenak, menahan air mata yang hendak jatuh. Dulu, ia bisa dengan mudah membeli apapun yang diinginkan. Sekarang, untuk sekadar membeli beras pun ia harus berpikir panjang. Sambil meneguk sisa air putih di gelas, Laila mengambil bungkusan kecil berisi kue buatan tangannya. Hari ini ia kembali berniat menjual kue ke pasar kecil di ujung gang, seperti biasa. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena tubuhnya lemah, tapi juga karena beban batin yang ia pikul. Setiap orang yang ia lewati seolah memandangnya dengan kasihan, atau mungkin sekadar ingin tahu, bagaimana bisa wanita yang dulu hidup nyaman kini berjalan menenteng keranjang jualan. "Laila, kamu jualan kue sekarang?" tanya seorang ibu tetangga dengan nada terkejut. Laila memaksakan senyum. "Iya, Bu. Lumayan buat makan sehari-hari." "Oh, ya, semoga laku, ya." "Terima kasih, Bu." Laila melanjutkan langkah, menahan sesak di dada. Sore itu, dagangannya belum habis. Ia duduk di bangku kayu dekat pasar, memandangi sisa kue yang belum terjual. Tangannya bergetar, perutnya mulai perih menahan lapar. Hujan gerimis turun, dan orang-orang mulai bubar. Ia menatap kue-kue itu lama, lalu menutup wadahnya pelan. "Nggak apa-apa, mungkin besok lebih baik," bisiknya, meski hatinya tahu itu hanya penghiburan semu. Di perjalanan pulang, hujan semakin deras. Laila berlari kecil sambil menutupi kepala dengan kain, tapi ujung bajunya sudah basah kuyup. Sesampainya di kontrakan, ia langsung meletakkan keranjang di lantai dan duduk terkulai. Tangannya menggenggam erat foto Rara yang ia letakkan di meja kecil. "Rara, kamu udah makan belum, Nak?" Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ia tahu pertanyaan itu sia-sia, tapi entah kenapa, berbicara seolah Rara masih bersamanya membuat hati sedikit tenang. Beberapa hari berikutnya, tubuh Laila mulai melemah. Ia jatuh sakit, mungkin karena kelelahan dan kurang makan. Ia terbaring di atas tikar, menggigil meski udara tak terlalu dingin. Tak ada yang datang menjenguk, tak ada yang mengetuk pintu. Dunia seolah benar-benar melupakannya. "Ya Tuhan, apa aku sudah nggak berarti lagi di dunia ini?" Lirihnya dengan mata sembab. Ia menatap langit-langit, teringat masa-masa ketika Rizal masih memeluknya, berkata bahwa ia adalah segalanya. Semua janji, semua kata cinta, kini terasa seperti racun yang perlahan membunuh harapannya. Laila menatap ke arah koper tua di sudut kamar. Kotak kayu di dalamnya masih belum ia buka. Tapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak mendekat. Mungkin memang tidak ada apa-apa di sana, pikirnya. Mungkin cuma kenangan masa lalu ibu. Namun hatinya gelisah setiap kali melihatnya. Beberapa hari kemudian, Laila memberanikan diri pergi ke depan rumah mantan suaminya lagi. Ia berdiri di seberang jalan, bersembunyi di balik pohon besar. Dari situ, ia bisa melihat dengan jelas bagaimana Rara berlari kecil di halaman rumah besar itu, mengenakan gaun baru berwarna merah muda. Rizal duduk di teras bersama Mira, wanita yang kini menggantikan posisinya sebagai istri. Mereka tertawa bersama, terlihat bahagia. Laila menatap pemandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Tubuhnya gemetar,
Tapi ia tetap berdiri. Rara. Ibu di sini, nak, ucapnya lirih. Namun, saat Rara menoleh sekilas ke arah jalan, Mira segera memeluk anak itu dan mengarahkannya kembali ke dalam rumah. Seolah melarangnya melihat sang ibu. Laila menunduk, menahan air mata yang akhirnya tak bisa dibendung lagi. Ia berbalik dan berjalan menjauh, langkahnya gontai, kakinya bergetar di atas tanah basah setelah hujan. Malamnya, ia duduk di lantai sambil menatap foto Rara yang sudah mulai kusam. Rara, kamu harus bahagia, ya, meskipun tanpa ibu. Suara tangisnya akhirnya pecah. Tangis yang tertahan selama berhari-hari, tumpah tanpa bisa dihentikan. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan anak, tapi karena merasa gagal sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai manusia. Dunia seolah menutup semua pintu harapan di hadapannya. Hanya satu hal yang menahannya agar tidak benar-benar menyerah, cinta yang masih tersisa dalam hatinya untuk Rara. Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur kota. Atap kontrakan bocor, air menetes ke lantai, mengenai koper tua milik ibunya. Laila panik dan segera memindahkannya ke tempat yang kering. Saat itulah, kotak kayu di dalamnya jatuh ke lantai dan terbuka sedikit. Laila menatapnya. Di dalam kotak itu, tampak secari kertas tua berwarna kekuningan dan beberapa dokumen berstempel perusahaan besar. Hatinya berdegup cepat. Ia mengambil kertas itu dengan tangan gemetar, lalu membaca perlahan. Tulisan itu jelas, tertulis nama ibunya dan namanya sendiri. Keningnya berkerut, matanya membulat. Ini, apa maksudnya? Gumamnya pelan. Ada nama perusahaan besar yang tercantum di sana. Perusahaan tempat Rizal bekerja sekarang. Namun Laila belum sempat memahaminya sepenuhnya. Ia menutup kembali kotak itu dengan cepat, hatinya campur aduk antara penasaran dan takut. Entah mengapa, nalurinya mengatakan bahwa kotak itu menyimpan sesuatu yang bisa mengubah segalanya, tapi juga sesuatu yang mungkin akan membuka luka lama. Malam itu, Laila tidak bisa tidur. Ia menatap kotak itu terus-menerus, merasakan detak jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tidak tahu bahwa hari-hari terburuknya akan segera berganti menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan seumur hidup. Namun sebelum itu, ia harus melalui malam yang panjang, malam di mana kesedihan, kehilangan, dan rasa putus asa berpadu menjadi satu titik terendah dalam hidupnya. Pagi itu, suasana kota masih dibalut kabut tipis. Udara terasa lembab setelah hujan deras semalaman. Di dalam kontrakan kecil yang pengap, Laila duduk bersila di lantai, menatap kotak kayu yang semalam jatuh dan hampir terbuka sepenuhnya. Kotak itu kini berada di depannya, tampak tua namun misterius. Ia mengelus permukaannya perlahan, jari-jarinya menyusuri ukiran bunga melati yang terukir di tutup kayu. Setiap sentuhan menghadirkan kenangan samar tentang ibunya. Wanita lembut dan bijak yang meninggal beberapa tahun lalu tanpa sempat menceritakan banyak hal tentang masa lalunya. Kenapa ibu dulu tidak pernah bilang apa-apa tentang ini? Gumam Laila pelan, matanya masih menatap kotak itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut, penasaran, dan entah kenapa, sedikit harapan. Laila menarik napas dalam-dalam, lalu akhirnya membuka kotak itu sepenuhnya. Di dalamnya, tersimpan beberapa benda lama. Sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk huruf S, sebuah amplop tebal berisi surat, dan beberapa lembar dokumen berstempel perusahaan besar bertuliskan Santosa Group. Tangannya gemetar saat menyentuh dokumen itu. Ia membaca perlahan-lahan. Akta kepemilikan saham, nama pemilik, Sulastri. Matanya menelusuri tulisan itu, lalu terhenti di bagian bawah. Ahli waris, Laila Sulastri. Laila terdiam. Wajahnya pucat. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja dibacanya. Ini, nama ibu. Dan aku, ahli warisnya. Ia segera mengambil amplop dan membukanya. Di dalamnya ada surat tulisan tangan ibunya yang sudah agak menguning. Tulisan yang masih sama seperti dulu, rapi dan penuh kasih. Untuk Laila, anak ibu tercinta. Jika suatu hari kamu menemukan surat ini, berarti ibu sudah tidak ada lagi di dunia. Maafkan ibu karena selama ini menyembunyikan sesuatu darimu. Ibu hanya ingin kamu tumbuh sebagai wanita yang mandiri, bukan karena harta, tapi karena keteguhan hatimu sendiri. Namun, ketahuilah, kamu adalah satu-satunya pewaris sah dari perusahaan keluarga besar kita, Santosa Group.
Ibu dulu meninggalkan semuanya dan memilih hidup sederhana setelah perpecahan dalam keluarga besar membuat ibu pergi. Tapi semua aset dan saham atas nama ibu masih tersimpan dengan aman. Kamu berhak atas semuanya, Laila. Gunakan dengan bijak. Jangan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa kamu kuat dan berharga. Ibu mencintaimu, selalu. Tangan Laila bergetar hebat. Air matanya menetes membasahi surat itu. Ibu, kenapa baru sekarang aku tahu semua ini? Suaranya parau. Ia menatap lagi dokumen itu dengan mata yang mulai kabur karena air mata. Ada tanda tangan notaris, segel hukum, semuanya asli. Hatinya berdegup cepat, campuran antara terkejut, terharu, dan kebingungan. Beberapa jam kemudian, Laila memutuskan pergi ke kantor notaris yang tertera di dokumen itu. Ia menyiapkan semua berkas di dalam tas kain lusuhnya dan menumpang angkot ke pusat kota. Kantor notaris itu masih berdiri megah di gedung tinggi. Saat ia melangkah masuk, semua terasa begitu asing. Aroma parfum ruangan, pendingin udara yang dingin, suara langkah sepatu di lantai marmer. Semua itu mengingatkannya pada dunia yang dulu sempat ia tinggalkan. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" Tanya seorang resepsionis muda dengan senyum sopan. "Saya ingin bertemu dengan Pak Hendra." "Nama saya Laila Sulastri," jawab Laila gugup. Wanita itu membuka komputer dan mengetik beberapa saat, lalu mengangguk. "Oh, ya. Nama Anda memang tercatat di data lama. Silakan duduk sebentar, saya panggilkan beliau." Beberapa menit kemudian, seorang pria paruh-baya berkacamata keluar dari ruangannya. Begitu melihat Laila, matanya langsung membesar. "Laila? Astaga! Kau anaknya Bu Sulastri." Laila mengangguk pelan. "Iya, Pak. Saya baru menemukan surat dan dokumen peninggalan Ibu. Saya ingin memastikan apakah semua ini benar." Pak Hendra menarik napas panjang dan tersenyum hangat. "Tentu, mari masuk ke ruangan saya." Di dalam ruangannya, Laila menyerahkan semua dokumen. Pak Hendra memeriksanya satu persatu dengan cermat. Setelah beberapa menit, ia menatap Laila dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara kagum dan terkejut. "Semuanya asli, Laila. Kamu benar-benar pewaris sah dari 65% saham Santosa Group. Dan tahukah kamu, perusahaan itu sekarang menjadi salah satu yang terbesar di kota ini." Laila membeku. 65%? "Saya, pemiliknya." "Secara hukum, iya. Nama ibumu masih tercatat di struktur utama, tapi kamu adalah ahli waris yang sah. Dan, yang lebih menarik, perusahaan itu sekarang sedang dipimpin oleh direktur baru, Rizal Santosa." Nama itu menghantam telinganya seperti petir. "Rizal? Mantan suami saya." Pak Hendra menatapnya lama, mencoba memahami keterkejutan di wajahnya. "Kalau begitu, dunia memang berputar dengan cara yang tak terduga, Nak." Laila tak sanggup berkata apa-apa. Malamnya, ia pulang dengan langkah lunglai. Hatinya masih tak percaya dengan semua yang ia dengar. Ia duduk di lantai kontrakan, membuka lagi surat ibunya, dan menatap kalung emas berhuruf S itu. "Ibu, ternyata semua ini bukan mimpi." "Ya," bisiknya. Matanya kini tak lagi hanya berisi air mata, tapi juga sinar tekad yang perlahan muncul. Selama ini ia selalu merasa tak berharga, merasa kalah. Tapi kini, Tuhan menunjukkan jalan yang tak pernah ia bayangkan. Namun, di balik rasa syukurnya, terselip juga ketakutan. Apa yang harus ia lakukan setelah ini? Apakah ia harus mendatangi kantor tempat mantan suaminya bekerja dan mengatakan siapa dirinya sebenarnya? Atau, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan semuanya? Laila menatap langit-langit kamar dengan mata yang masih sembab. Tapi kini hatinya mulai berdenyut dengan sesuatu yang baru, kekuatan. Ia tersenyum samar, menggenggam kalung itu erat di dada. Mungkin ibu benar, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa aku pantas berdiri tegak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak perceraian, Laila tidur dengan dada yang sedikit lebih lapang, meski pikirannya masih penuh dengan rencana yang belum pasti. Kotak tua itu telah membuka rahasia besar, dan bersamanya, membuka babak baru dalam hidup Laila yang tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, udara di kota terasa berbeda. Sinar matahari menembus jendela kontrakan kecil Laila,
menciptakan bayangan hangat di dinding yang dulu selalu terasa suram. Namun kali ini, Laila tak lagi duduk termenung seperti biasanya. Ia berdiri di depan cermin sederhana, menyisir rambutnya dengan perlahan. Tatapannya bukan lagi tatapan wanita yang kalah, melainkan seseorang yang baru saja menemukan kekuatannya kembali. Sudah seminggu sejak ia menemukan surat peninggalan ibunya. Seminggu sejak ia mengetahui kebenaran yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Dan setiap hari sejak itu, ia belajar memahami dunia yang dulu tak pernah ia sangka miliknya. Dunia bisnis, saham, dan kekuasaan. Meja kayu kecil di pojok kamarnya kini dipenuhi dokumen. Laporan keuangan Santosa Group, data saham, hingga surat notaris yang menegaskan hak kepemilikannya. Semuanya tersusun rapi, hasil dari kerja kerasnya meneliti, membaca, dan berdiskusi dengan Pak Hendra, notaris yang dulu bekerja untuk ibunya. Hari ini, Laila memutuskan sesuatu yang besar. Ia akan mengambil alih posisinya secara resmi. Ia tak mau lagi bersembunyi dalam kesedihan dan kemiskinan. Ia akan berdiri di tempat yang seharusnya, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan harga dirinya. Laila melangkah keluar dari kontrakan sederhana itu dengan langkah mantap. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan blazer abu-abu tua, pakaian yang dulu tak pernah ia sangka akan dikenakannya lagi. Wajahnya tampak segar, meski hanya dipoles bedak tipis dan lipstik lembut. Sebelum berangkat, ia sempat menatap langit dan berbisik. "Terima kasih, Ibu. Aku akan jaga semuanya dengan baik." Ia naik taksi menuju gedung utama Santosa Group, perusahaan besar yang kini menjadi miliknya, sekaligus tempat di mana mantan suaminya, Rizal, bekerja sebagai direktur operasional. Gedung itu menjulang megah di tengah kota. Dulu, Laila sering datang ke sana mengantar makan siang untuk Rizal ketika mereka masih suami istri. Tapi kini, langkahnya berbeda. Ia bukan lagi istri yang menunggu di lobi dengan rasa bangga semu. Ia adalah pewaris utama perusahaan ini. Begitu memasuki lobi, beberapa karyawan langsung menatapnya heran. Mereka tidak mengenalinya. Namun kehadirannya memancarkan wibawa yang sulit diabaikan. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa kami bantu?" Sapa resepsionis sopan. "Saya ada janji dengan Pak Hendra dan Dewan Direksi," jawab Laila dengan tenang. "Nama saya, Laila Sulastri." Begitu nama itu disebut, resepsionis itu menatap layar komputernya, lalu langsung berdiri tegak. "Oh, ya, Bu. Nama Ibu memang terdaftar. Silakan naik ke lantai 20, ruang rapat utama." Laila mengangguk, lalu melangkah masuk ke lift. Setiap detik di dalam lift terasa panjang, jantungnya berdegup cepat. Bukan karena gugup, tapi karena ia tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Begitu pintu lift terbuka, suasana lantai 20 terasa hening dan serius. Para staf mengenakan jas rapi, berdiskusi dengan nada formal. Namun semuanya terhenti sesaat ketika Laila muncul. Di ujung ruangan, Pak Hendra sudah menunggunya bersama beberapa anggota Dewan Direksi. Wajah mereka tampak tegang sekaligus penasaran. "Selamat pagi, semuanya," sapa Laila lembut namun tegas. Pak Hendra berdiri dan memperkenalkan, "Inilah Ibu Laila Sulastri, pewaris sah dari almarhumah Ibu Sulastri, pendiri Santosa Group." Ruangan langsung hening. Beberapa orang saling pandang, sementara yang lain menatap Laila dengan terkejut. Laila berdiri tegak. Ia tidak banyak bicara, hanya menunjukkan dokumen yang telah disahkan notaris. Setelah beberapa saat, semua mata tak lagi meragukannya. "Ibu Laila, dengan kepemilikan saham sebesar 65%, secara hukum Anda berhak memegang posisi tertinggi di perusahaan ini," ujar salah satu direktur senior. "Kami akan segera menjadwalkan rapat umum untuk pengesahan resmi." Laila tersenyum kecil. "Terima kasih. Saya hanya ingin melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh ibu saya. Saya tidak datang untuk menghancurkan siapapun, tapi untuk memastikan perusahaan ini tetap berdiri dengan nilai yang benar." Kata-kata itu disambut tepuk tangan pelan, tanda penghormatan yang tulus. Sementara itu, di ruang lain di lantai yang sama, Rizal sedang memimpin rapat internal bersama beberapa manajer. Ia tampak percaya diri, mengenakan jas mahal dan berbicara dengan nada arogan. Tak ada sedikit pun yang tersisa dari sosok sederhana yang dulu Laila cintai. Namun pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Seorang staf masuk tergesa-gesa. "Maaf, Pak Rizal.
Ada tamu penting dari Dewan Direksi yang ingin bertemu segera. Rizal mengerutkan kening. Sekarang? Siapa? Staf itu menunduk sedikit. Namanya? Ibu Laila Sulastri. Nama itu membuat Rizal membeku. Wajahnya seketika berubah. Laila? Gumamnya nyaris tak terdengar. Tanpa sadar, tangannya menggenggam meja rapat dengan kuat. Beberapa jam kemudian, semua anggota direksi, termasuk Rizal, berkumpul di ruang rapat utama. Laila duduk di kursi kepala meja, mengenakan setelan elegan berwarna krem. Senyum tenangnya membuat semua orang terpaku. Rizal masuk paling akhir. Begitu matanya bertemu dengan Laila, ia nyaris tak bisa bernapas. Wajah wanita yang dulu ia hina, yang ia tinggalkan dalam kesulitan, kini duduk di kursi yang selama ini ia impikan. Silakan duduk, Pak Rizal, ucap Laila datar namun sopan. Rizal menelan ludah, lalu duduk dengan wajah kaku. Pak Hendra membuka rapat dengan penjelasan resmi bahwa kepemilikan saham mayoritas kini berada di tangan Laila. Semua yang hadir menyetujui, tak ada satupun yang berani membantah. Laila hanya diam, tapi pandangannya tajam, penuh wibawa. Ia tidak perlu meninggikan suara. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat semua orang tahu siapa dirinya. Setelah rapat berakhir, hanya mereka berdua yang tertinggal di ruangan. Seng. Rizal mencoba berbicara, suaranya gemetar. Laila, aku. Laila menatapnya datar, tapi suaranya tetap lembut. Tidak perlu menjelaskan, Rizal. Aku sudah melewati banyak hal tanpa bantuanmu. Sekarang, aku hanya ingin bekerja dengan profesional. Rizal menunduk. Wajahnya pucat, egonya hancur. Dan di saat itulah, Laila tahu, inilah momen kebangkitannya yang sejati. Ia telah kehilangan segalanya. Tapi kini ia berdiri lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa bahkan dari puing-puing yang tersisa, seorang wanita bisa membangun istananya kembali. Malamnya, Laila kembali ke kontrakan, tapi kali ini langkahnya ringan. Ia menatap kotak tua peninggalan ibunya di sudut kamar, lalu tersenyum. Ibu, aku sudah mulai, seperti yang ibu minta. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit malam yang terang bertabur bintang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Laila tidak merasa sendirian. Ia tidak lagi menjadi wanita yang kalah. Ia kini adalah Laila Sulastri, penerus nama besar yang akan mengubah segalanya. Dan di balik senyum tenangnya malam itu, ada janji yang ia simpan dalam hati. Bahwa suatu hari nanti, Rizal akan melihat, bukan wanita yang ia tinggalkan, tapi wanita yang kini berdiri di atasnya, lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih berharga daripada yang pernah ia bayangkan. Hari itu, udara di kota Jakarta terasa berbeda bagi Laila. Sudah beberapa bulan sejak dia mulai bekerja sebagai direktur muda di perusahaan besar yang dulu hanya dia kenal dari berita ekonomi. Kini, dia bagian dari jajaran pimpinan, bukan lagi wanita yang dipandang rendah atau ditinggalkan. Namun, di balik segala pencapaian itu, masih ada satu luka yang belum sembuh. Luka karena kehilangan anaknya, Dinda, dan rasa sakit akibat pengkhianatan Rizal. Pagi itu, Laila mengenakan setelan jas warna abu lembut dengan blus putih dan sepatu hak sedang. Penampilannya sederhana tapi berwibawa. Rambutnya kini lebih rapi. Gaya bicaranya tegas namun sopan. Banyak orang di kantornya menghormati, bahkan kagum padanya. Tak ada yang menyangka wanita yang tenang itu pernah jatuh sedalam-dalamnya. Laila berjalan menyusuri koridor gedung utama PT Surya Adi Pratama Group, perusahaan besar milik almarhum ayahnya yang kini resmi dia pimpin setelah semua dokumen warisan selesai diurus. Selama ini perusahaan itu dijalankan oleh Dewan Kepercayaan keluarga ibunya, dan kini, Laila kembali untuk mengambil kendali. Namun pagi itu, suasana sedikit berbeda. Asisten pribadinya, Mira, tampak ragu-ragu saat menyodorkan berkas. Bu Laila, ini daftar nama peserta rapat koordinasi divisi baru yang bergabung dari perusahaan cabang. Ujar Mira dengan nada berhati-hati. Baik, terima kasih, Mira, jawab Laila tenang. Namun ketika matanya membaca daftar nama itu, napasnya seketika tercekat. Di baris terakhir tertulis, Rizal Ramadan, Kepala Divisi Keuangan Cabang Barat. Dunia Laila seperti berhenti sesaat. Ia menatap nama itu lama sekali. Nama yang dulu membuatnya tersenyum setiap hari,
kini terasa seperti belati yang menembus hati. Bu, apakah ada yang salah? Tanya Mira cemas. Laila menelan ludah, berusaha tegar. Tidak apa-apa. Tolong siapkan semua berkas untuk rapat nanti siang. Saya akan menghadiri langsung. Ruang rapat utama dipenuhi dengan suasana formal. Para kepala divisi duduk berderet, menunggu kehadiran CEO baru mereka yang selama ini hanya mereka dengar kabarnya. Ketika pintu terbuka, semua berdiri menyambut. Langkah Laila mantap, wajahnya tenang, namun di dalam dadanya jantung berdegup kencang. Rizal yang duduk di sisi kanan menunduk sejenak. Ia tidak menyadari siapa yang akan masuk. Tapi begitu melihat sosok wanita anggun yang melangkah ke depan ruangan, tubuhnya menegang. Matanya membulat tak percaya. Laila? Bisiknya lirih tanpa sadar. Laila menatapnya sebentar. Sekilas, namun cukup untuk membuat Rizal terdiam kaku. Tatapan itu dingin, profesional, dan berjarak. Seolah masa lalu mereka tak pernah ada. Selamat pagi semuanya. Suara Laila terdengar mantap. Mulai hari ini, saya akan memimpin rapat perdana kita sebagai CEO baru. Saya berharap kerjasama dari seluruh kepala divisi. Rizal menunduk dalam. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka wanita yang dulu ia tinggalkan kini berdiri di depan ruangan itu. Sebagai atasannya, pemimpin besar perusahaan tempat ia bekerja. Sementara itu, Laila berusaha menjaga ekspresi. Di dalam hatinya, berbagai kenangan masa lalu berputar cepat. Dari hari pernikahan mereka, malam pertengkaran terakhir, hingga momen ia keluar rumah dengan air mata tanpa membawa apa-apa. Kini, semua berbalik. Takdir seakan mempertemukan mereka bukan untuk bernostalgia, tapi untuk menunjukkan bahwa keadilan bisa datang dengan cara yang tak disangka. Usai rapat, para peserta meninggalkan ruangan dengan kagum pada gaya kepemimpinan Laila. Hanya Rizal yang masih duduk diam, terpaku, mencoba menyusun kata-kata. Ketika semua sudah pergi, ia memberanikan diri berdiri dan mendekat. Laila, panggilnya perlahan. Laila yang sedang membereskan berkas tak langsung menoleh. Ada yang bisa saya bantu, Pak Rizal? Nada suaranya tenang tapi tajam, profesional. Rizal nyaris tak sanggup menjawab. Jadi, ini perusahaanmu? Suaranya bergetar. Laila akhirnya menatapnya lurus. Ya. Dan mulai hari ini, kamu akan bekerja di bawah kepemimpinan saya. Saya harap kamu bisa bekerja profesional seperti karyawan lainnya. Rizal menelan ludah. Laila, aku. Jangan mulai, potong Laila lembut tapi tegas. Aku datang ke sini bukan untuk masa lalu. Aku di sini untuk memimpin perusahaan ini dengan baik. Jika kamu punya urusan pribadi, simpan dulu. Ia berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Tapi di wajahnya, mata itu berkilat antara luka lama dan kekuatan baru. Sore hari, di ruang kerjanya yang luas dengan jendela menghadap langit kota, Laila menatap keluar sambil memegang cangkir teh. Hatinya campur aduk, antara puas, sakit, dan lega. Mira masuk perlahan. Bu, tadi Pak Rizal sempat menunggu di lobi, tapi saya bilang ibu sudah sibuk. Laila mengangguk pelan. Terima kasih, Mira. Kamu sudah benar. Setelah Mira keluar, Laila menutup matanya. Ia teringat anaknya, Dinda. Wajah kecil itu tersenyum dalam ingatan. Dinda sayang, Mama sudah kuat sekarang. Suatu hari nanti, Mama akan menjemputmu, bisiknya lirih. Pertemuan hari itu menjadi titik balik yang mengguncang hati Laila. Bukan hanya karena Rizal kini ada di bawah kepemimpinannya, tapi karena takdir sedang membuka lembar baru. Laila belum tahu, pertemuan itu hanyalah awal dari serangkaian kejutan besar yang akan datang, termasuk permintaan maaf di hadapan banyak orang yang akan mengguncang seluruh kantor. Namun untuk saat ini, Laila memilih diam dan melangkah pelan. Ia tahu, waktunya akan datang. Dan saat itu tiba, dunia akan tahu siapa sebenarnya wanita yang dulu mereka remehkan. Hari-hari setelah pertemuan pertama itu terasa aneh bagi Rizal. Setiap kali melangkah ke kantor, ia merasa langkahnya berat. Seolah setiap dinding di gedung itu mengingatkan tentang kesalahan masa lalunya. Dulu, ia meninggalkan Laila dengan anggapan bahwa wanita itu lemah, tak punya masa depan, dan tidak akan bisa hidup tanpanya. Ia begitu yakin bahwa hidupnya akan lebih baik setelah bercerai. Tapi kini, kenyataan berbalik.
Setiap kali melihat Laila berdiri di depan ruang rapat, tegas dan elegan, Rizal merasa kecil. Semua rekan kerjanya memandang Laila dengan penuh hormat. Menyebutnya, Bu Laila, dengan suara penuh kekaguman. Tak ada yang tahu bahwa wanita yang kini mereka junjung tinggi itu adalah mantan istrinya yang dulu ia hancurkan. Suatu sore, Rizal duduk sendirian di meja kerjanya. Pandangannya kosong menatap layar komputer yang tak bergerak. Ia teringat semua yang sudah ia lakukan. Kata-kata kasar, tuduhan, bahkan sikap dinginnya saat Laila menangis meminta ia tetap mempertahankan rumah tangga mereka demi anak. Waktu itu, ia terlalu egois, terlalu buta karena gengsi dan nafsu dunia. Ia memilih perceraian dengan keyakinan bahwa kebahagiaan bisa dibangun tanpa beban tanggungan. Tapi kini, justru kebahagiaan itu hilang sama sekali. Telepon di mejanya berdering. Pak Rizal, Bu Laila meminta Anda hadir di ruang meeting lantai 2. Ada evaluasi mendadak. Suara sekretaris terdengar di ujung sana. Rizal menelan ludah. Baik, saya segera ke sana. Langkahnya terasa berat menuju ruang rapat itu. Ia tahu, di balik profesionalitasnya, Laila pasti masih menyimpan luka. Tapi yang paling menyakitkan baginya, ia tak lagi punya hak untuk memperbaiki apapun. Di ruang rapat, suasana tegang. Laila berdiri di depan layar presentasi dengan data keuangan di tangannya. Pak Rizal, katanya tanpa menatap langsung, laporan keuangan cabang Barat bulan lalu ada selisih cukup besar. Bisa dijelaskan? Rizal berdiri, gugup. Itu, ada kesalahan input dari tim administrasi, Bu. Saya sudah minta mereka revisi. Laila menatapnya datar. Kesalahan input tidak seharusnya sebesar itu. Jika tidak segera diselesaikan, kita bisa kehilangan kepercayaan dari investor. Nada suaranya profesional. Tapi di mata Rizal, itu seperti cambuk. Ia hanya bisa menunduk dan berkata pelan. Baik, Bu. Saya akan perbaiki secepatnya. Bagus, jawab Laila singkat. Saya percaya kamu bisa, selama kamu bekerja dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Rapat pun berakhir. Para peserta keluar satu persatu, menyisakan keheningan. Rizal menatap Laila yang masih menatap berkas. Akhirnya, ia memberanikan diri mendekat. Laila, panggilnya pelan. Laila menoleh sedikit, tanpa senyum. Ada apa, Pak Rizal? Saya cuma ingin bilang, saya menyesal. Kata-kata itu keluar begitu saja. Udara seakan berhenti. Laila meletakkan berkasnya dan menatapnya lurus-lurus. Menyesal? Suaranya tenang, tapi matanya bergetar. Menyesal karena apa, Rizal? Karena aku sudah menyia-nyiakanmu. Karena aku buta, egois, dan sombong. Aku kira aku bisa bahagia setelah meninggalkanmu, tapi ternyata aku salah besar. Aku kehilangan segalanya. Hening. Laila menunduk, menarik napas panjang. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, ujarnya lirih. Aku sudah melalui titik terendah dalam hidupku tanpa siapapun. Aku belajar berdiri sendiri. Sekarang aku bukan lagi Laila yang dulu menangis setiap malam karena kamu. Matanya menatap lurus ke wajah Rizal, penuh keyakinan. Yang kamu lihat di depanmu sekarang adalah wanita yang kamu remehkan dulu, yang kamu kira tidak akan bertahan. Tapi aku bertahan, Rizal. Aku bahkan jauh lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Rizal menunduk dalam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku tahu aku pantas diperlakukan seperti ini. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Setiap malam aku dihantui rasa bersalah itu. Aku ingin menebus, tapi aku tahu aku tidak punya tempat lagi di hidupmu. Laila menatapnya lama. Ada bagian kecil di hatinya yang masih bergetar. Bukan karena cinta, tapi karena luka yang pernah begitu dalam kini terasa perlahan sembuh. Rizal, katanya lembut, aku memaafkanmu. Tapi bukan karena aku ingin kembali. Aku memaafkanmu karena aku tidak mau membawa kebencian lagi. Aku sudah terlalu lelah hidup dalam luka. Rizal terisak pelan, menutup wajahnya dengan tangan. Laila berdiri, mengambil map, lalu berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia sempat menoleh sedikit. Yang kamu butuhkan sekarang bukan maafku, tapi keberanian untuk memperbaiki dirimu sendiri. Buktikan kalau kamu bisa berubah. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri.
Ia pun melangkah pergi, meninggalkan Rizal sendirian dalam ruang rapat yang sunyi. Malam itu, Laila duduk di balkon apartemennya yang menghadap lampu kota. Angin malam berhembus lembut, membawa rasa lega yang lama tak ia rasakan. Ia menatap ke langit, memikirkan betapa jauh ia telah berjalan. Ia telah kehilangan segalanya. Tapi kini ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, harga diri dan kekuatan. Sementara di tempat lain, Rizal duduk di mobilnya, menatap gedung tempat Laila bekerja dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, wanita yang dulu ia remehkan kini tak bisa lagi ia capai. Di dadanya ada rasa sesak dan penyesalan yang mendalam. Tapi ia juga tahu, mungkin ini harga yang harus ia bayar. Harga dari kesombongan dan kelalaian, yang membuatnya kehilangan bukan hanya istri, tapi juga kebahagiaan sejati. Namun ia berjanji dalam hati, suatu hari nanti ia akan meminta maaf, bukan hanya pada Laila, tapi di depan semua orang yang dulu menyaksikan betapa ia memperlakukan wanita itu dengan hina. Dan hari itu akan tiba, lebih cepat dari yang ia bayangkan. Pagi itu, suasana di kantor utama PT Surya Adi Pratama Group terasa lebih sibuk dari biasanya. Laila sedang mempersiapkan presentasi besar bersama jajaran direksi dan beberapa investor asing yang akan hadir. Hari itu adalah momen penting. Laporan tahunan sekaligus pengumuman besar mengenai restrukturisasi manajemen perusahaan. Di sisi lain, Rizal datang dengan wajah canggung. Sejak pengakuan dan permintaan maafnya beberapa waktu lalu, ia mencoba memperbaiki diri. Ia lebih disiplin, berhenti datang terlambat, dan menghindari kesalahan. Tapi di dalam hatinya, rasa malu masih belum hilang. Setiap kali mendengar orang menyebut nama, Bu Laila, hatinya seperti ditusuk, bukan karena benci, tapi karena kagum dan sesal yang bercampur. Pukul 9 pagi, rapat besar dimulai. Ruangan penuh dengan para petinggi, karyawan senior, dan beberapa wartawan bisnis yang meliput acara. Laila duduk di kursi tengah, berdampingan dengan komisaris utama dan direktur eksekutif. Semua mata tertuju padanya. Selamat pagi semuanya, ucap Laila dengan suara mantap. Hari ini, kita tidak hanya berbicara tentang perkembangan perusahaan, tapi juga tentang transparansi, tanggung jawab, dan kejujuran dalam bekerja. Ia menatap layar besar yang menampilkan grafik laporan keuangan. Selama beberapa bulan terakhir, kami menemukan beberapa kejanggalan dalam pengelolaan dana di cabang barak. Setelah audit internal, kami menemukan bahwa ada manipulasi data yang dilakukan oleh salah satu karyawan lama sebelum restrukturisasi. Suasana mendadak tegang. Semua mata saling menatap. Rizal, yang juga hadir di ruangan itu, menunduk dalam. Ia merasa jantungnya berdetak kencang. Namun Laila melanjutkan dengan tenang, namun setelah penyelidikan lebih lanjut, terbukti bahwa kesalahan itu bukan dilakukan oleh kepala divisi saat ini, melainkan oleh manajer lama sebelum posisi tersebut digantikan. Dan berkat kerja keras kepala divisi yang baru, ia berhenti sejenak, menatap sekilas ke arah Rizal, kita berhasil menemukan celah dan menutup kerugian sebelum menjadi lebih besar. Ruangan seketika hening, lalu terdengar tepuk tangan dari para direksi. Rizal menatap Laila dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka wanita itu, yang punya semua alasan untuk menjatuhkannya, justru menyelamatkan namanya di depan semua orang. Setelah rapat selesai, Laila berjalan keluar ruangan dengan elegan. Rizal bergegas mengejarnya. Laila, tunggu. Panggilnya lirih namun penuh emosi. Laila berhenti, menoleh dengan tenang. Ada apa, Pak Rizal? Rizal menatapnya dengan mata bergetar. Kenapa? Kenapa kamu tidak mempermalukanku? Kamu punya semua kesempatan untuk membalas. Laila tersenyum samar. Aku tidak perlu membalas, Rizal. Balasan terbaik untuk masa lalu bukanlah dendam, tapi membuktikan bahwa aku bisa hidup dan berdiri lebih tinggi tanpa harus menjatuhkan siapapun. Rizal menunduk, terisak pelan. Aku tidak pantas mendapatkan kebaikanmu. Benar, jawab Laila lembut, tapi aku melakukannya bukan karena kamu pantas. Aku melakukannya karena aku sudah selesai dengan kebencian. Beberapa hari kemudian, berita besar tersebar di seluruh media bisnis. CEO baru PT Surya Adi Pratama Group, Laila Rahman, ternyata pewaris tunggal sah dari pendiri perusahaan. Mantan istri salah satu karyawan kini jadi pemimpin perusahaan tempat mantan suaminya bekerja. Artikel itu viral. Banyak yang terkejut,
terutama rekan-rekan Rizal di kantor lama. Semua mulai membicarakan hal itu, bagaimana takdir berbalik sedemikian rupa. Suatu siang, Rizal dipanggil ke ruang rapat kecil oleh Dewan Direksi. Ia duduk gelisah di kursinya. Salah satu komisaris berkata, "Pak Rizal, kami baru tahu bahwa Anda adalah mantan suami dari Ibu Laila. Kami ingin tahu, apakah ada konflik kepentingan yang perlu kami perhatikan?" Rizal menelan ludah, lalu menjawab lirih, "Tidak, Pak. Yang saya tahu, beliau adalah pemimpin yang luar biasa. Saya berutang banyak pada beliau, baik secara profesional maupun pribadi." Ketika ia keluar dari ruangan itu, ia melihat Laila sedang berjalan menuju lift. Rizal memberanikan diri menghampiri. "Laila." Laila menatapnya singkat. "Ada apa lagi, Rizal?" "Aku baru saja membaca berita itu. Jadi, semua ini peninggalan orang tuamu?" Laila mengangguk pelan. "Iya. Ibuku sengaja menyembunyikan semuanya dariku sampai aku benar-benar siap. Dia tidak ingin aku hidup dengan warisan, tapi dengan perjuangan. Dan mungkin, itu sebabnya aku harus jatuh dulu, supaya aku tahu bagaimana rasanya berdiri lagi." Rizal menatapnya dengan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. "Aku benar-benar tidak mengenalmu, Laila. Wanita yang dulu bersamaku bukanlah wanita yang sekarang berdiri di depanku." Laila tersenyum tipis. "Mungkin dulu kamu terlalu sibuk melihat kekuranganku, sampai tidak pernah sadar betapa besar kekuatanku." Sore harinya, Laila duduk sendirian di ruang kerjanya. Di atas meja, ada foto lama dirinya bersama Dinda, anak kecil yang kini tinggal bersama Rizal karena hak asuhnya dulu ia kalah. Ia mengusap foto itu lembut, matanya berkaca-kaca. Tiba-tiba, pintu diketuk. Rizal muncul dengan wajah ragu. "Ada apa lagi, Rizal?" tanya Laila tanpa emosi. Rizal menunduk. "Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun, tapi aku ingin kau tahu. Dinda sering menanyakanmu. Dia merindukan ibunya." Mata Laila seketika memanas. "Dinda?" "Ya," jawab Rizal lembut. "Aku sadar selama ini aku terlalu egois mengambil hak asuh. Aku kira aku bisa jadi ayah terbaik, tapi ternyata aku salah. Dinda butuh ibunya, Laila." Air mata jatuh di pipi Laila tanpa bisa ditahan. "Kamu benar-benar akan izinkan aku bertemu Dinda?" Rizal mengangguk pelan. "Aku tidak punya hak lagi untuk menahanmu dari anakmu sendiri. Setelah semua yang kamu lakukan hari ini, aku tahu kamu pantas mendapatkan itu." Laila menutup mulutnya, menahan tangis haru. Dalam hatinya, doa syukur terucap. Mungkin inilah yang dimaksud Tuhan dengan kebenaran terungkap. Bukan hanya tentang harta atau jabatan, tapi tentang keadilan yang akhirnya kembali pada tempatnya. Tentang cinta seorang ibu, tentang harga diri yang dipulihkan, dan tentang penyesalan yang membawa kesadaran. Dan bagi Rizal, kebenaran hari itu bukan hanya bahwa Laila adalah pewaris besar, tapi bahwa ia telah kehilangan wanita terbaik yang pernah ia miliki, bukan karena takdir, tapi karena kesalahannya sendiri. Hari itu, matahari pagi terasa hangat dan tenang, seolah menandai babak baru dalam hidup Laila. Di meja makannya yang sederhana namun rapi, terhampar sarapan buatan tangan sendiri, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan karena kesibukannya. Tapi pagi ini istimewa, karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia akan bertemu lagi dengan Dinda, anak semata wayangnya. Laila mengenakan blus lembut berwarna biru muda, rambutnya dikuncir sederhana. Wajahnya cantik alami, tapi yang paling menonjol adalah sorot matanya, mata seorang ibu yang penuh cinta dan ketulusan. Hatinya berdebar, tangannya bahkan sempat gemetar saat menyiapkan kado kecil, boneka beruang coklat yang dulu Dinda suka sebelum mereka berpisah. Ketika bel apartemennya berbunyi, Laila menahan napas. Ia membuka pintu perlahan. Di depan sana, berdiri Rizal, bersama seorang gadis kecil berusia 7 tahun dengan rambut panjang dikuncir dua, mengenakan gaun merah muda. "Dinda," bisik Laila, suaranya serak. Anak kecil itu menatap ibunya beberapa detik, lalu berlari memeluknya erat. "Mama ah!" serunya dengan suara pecah. Air mata Laila langsung jatuh. Ia memeluk anaknya erat-erat, seolah tak ingin pernah melepas lagi. "Maafin Mama ya, Nak. Mama gak pernah berhenti sayang sama kamu," bisiknya di telinga Dinda. "Aku tahu, Ma.
jawab Dinda polos. Papa sering cerita tentang Mama sekarang. Papa bilang Mama hebat banget. Laila menatap Rizal yang berdiri di ambang pintu. Pandangannya lembut tapi penuh campuran rasa. Antara maaf, penghargaan, dan sisa luka. Masuklah, Rizal, katanya akhirnya. Kita perlu bicara. Suasana di ruang tamu itu penuh keheningan. Dinda bermain dengan boneka barunya di lantai, sementara Laila dan Rizal duduk berhadapan. Terima kasih, ujar Laila pelan. Kamu sudah membawa Dinda. Rizal menunduk. Sebenarnya aku yang harus berterima kasih. Aku sudah terlalu lama egois. Ia menarik napas panjang. Laila, selama ini aku pikir aku yang paling benar. Aku kira aku bisa bahagia setelah meninggalkanmu. Tapi ternyata tidak. Aku kehilangan segalanya. Bukan hanya kamu, tapi juga harga diriku sendiri. Ia menatap Laila dengan mata basah. Setiap kali aku melihat kamu di kantor, aku malu. Malu karena dulu aku menghinamu. Padahal kamu jauh lebih kuat dan lebih mulia dariku. Laila menatapnya dengan tenang. Aku sudah memaafkanmu, Rizal. Tapi aku tidak ingin masa lalu itu menghantui kita terus. Aku hanya ingin hidup damai bersama Dinda, tanpa kebencian lagi. Rizal mengangguk, lalu tiba-tiba berdiri. Ia berjalan ke tengah ruangan, lalu menunduk perlahan, sampai akhirnya ia bersujud di hadapan Laila. Laila, demi Tuhan, aku memohon maaf. Suaranya bergetar hebat. Aku tidak datang untuk memohon cinta, tapi untuk menebus dosa. Aku sadar, aku sudah menghancurkan hidupmu dulu, mengambil segalanya darimu, rumah, anak, harga diri. Tapi kamu malah memberiku kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku tidak pantas mendapatkan itu. Air mata Laila kembali jatuh. Ia berdiri dan menatap Rizal yang masih sujud di lantai. Tubuhnya gemetar karena tangis. Bangunlah, Rizal, ucap Laila lirih. Tidak pantas seorang manusia bersujud pada manusia lain. Sujud hanya untuk Tuhan. Rizal mengangkat wajahnya yang basah air mata. Kalau begitu, biarkan ini jadi sujud penyesalanku di hadapan Tuhan, karena aku telah menyakiti wanita sebaik kamu. Laila menunduk, terisak pelan. Sudahlah, Rizal. Luka itu sudah lama sembuh. Aku tidak ingin melihatmu menyiksa diri. Yang penting sekarang, hiduplah dengan benar. Jadilah ayah yang baik untuk Dinda. Rizal menatap anak kecil itu yang sedang tersenyum melihat mereka dari jauh. Ia menahan tangis lagi. Aku janji, Laila. Aku akan jadi ayah yang lebih baik. Dan, aku akan terus bangga karena Dinda punya ibu sekuat kamu. Sore menjelang. Setelah Rizal pamit, Laila dan Dinda duduk di balkon, menatap langit jingga. Papa tadi nangis ya? Tanya Dinda polos. Laila tersenyum lembut. Iya. Sayang, Papa menyesal. Kenapa Papa minta maaf? Karena kadang orang dewasa juga bisa salah. Nak, tapi kalau mereka sadar dan mau berubah, itu sudah cukup. Dinda mengangguk kecil, lalu menyandarkan kepala di bahu ibunya. Mama, jangan pergi lagi ya. Laila memeluk Dinda erat. Enggak, sayang. Sekarang Mama gak akan pergi kemana-mana. Mama janji. Malam itu, di kamar tidurnya, Laila bersujud dalam doa. Tapi kali ini bukan dalam kesedihan, melainkan rasa syukur yang tulus. Ya Allah, terima kasih Engkau tunjukkan kebenaran di waktu yang tepat. Engkau ambil segalanya dariku dulu agar aku belajar arti kekuatan. Lalu Kau kembalikan semua dengan cara yang paling indah. Air mata menetes di sajadahnya. Namun kali ini bukan air mata duka. Itu adalah air mata kebahagiaan yang datang setelah perjuangan panjang. Di tempat lain, Rizal juga bersujud, di kamar kecilnya yang sederhana. Ia menangis sesenggukan, memohon ampun kepada Tuhan. Ya Allah, aku telah menyakiti orang yang Engkau muliakan. Aku telah menghina wanita yang Kau jadikan sumber kekuatanku. Ampunilah aku, dan bimbing aku agar tidak pernah lagi sombong seperti dulu. Sujud dua hati di dua tempat berbeda itu menjadi saksi, bahwa penyesalan sejati bukan hanya datang dari rasa bersalah, tapi dari kesadaran yang lahir dari cinta dan kehilangan. Dan di balik semua itu, takdir telah menyatukan kembali kehidupan yang dulu hancur, bukan sebagai sepasang kekasih,
tapi sebagai dua manusia yang akhirnya menemukan kedamaian dalam kejujuran, kesadaran, dan pengampunan. Hari itu menjadi penutup yang tenang bagi badai panjang hidup Laila. Ia menatap Dinda yang tidur di pelukannya, lalu berbisik lembut. Terima kasih, Tuhan, karena di balik kehilangan, Engkau sembunyikan anugerah yang begitu besar.